Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musyarofa. Saya dari kelas 3 TIF dengan NIM 2355301151. Nah, di sini kali ini saya akan menjelaskan tentang laporan modal saya pada pertemuan 2. Langsung saja ke bab 1. Nah, di bab 1 ini ada pemahaman masalah. Nah, tantangan yang saya alami itu saya masih bingung karena terjadi error pada saat menghubungkan dari second activity itu activity second ke Android manifest. Karena di sini saya sebelumnya kurang paham dengan kode programnya. Kemudian setelah error itu ada, saya perlahan akhirnya bisa paham. Kemudian fitur utama yang harus disesuaikan dalam praktikum ini menurut saya itu menyediakan input user, button, menentukan hasil dari perhitungan rumus bangun datar yaitu persegi dan lingkaran. Kemudian masalah lain itu saat menyusun komponen, jika ada yang salah tarik, maka saat dijalankan itu dia akan berantakan. Kemudian langkah kunci dan kebutuhan desainnya, di sini langkah kunci saya yang pertama itu menemukan desain untuk menghitung dua bangun datar yang ingin saya gunakan, seperti letak input, letak button yang akan digunakan, dan letak hasil yang akan ditampilkan. Baru saya membuat komponennya, setelah itu saya constrain-kan dengan menarik garis-garis setiap komponen ke komponen lainnya dan parent, agar saat dijalankan tidak berantakan desainnya. Kemudian saya menggunakan konsol layout karena saat praktikum itu menggunakan konsol layout. Kemudian error yang ditemukan dan perbaikannya. Itu saya menemukan dua error. Nah, yang pertama itu errornya seperti ini. Dia muncul garis merah atau kata yang error itu merah. Dan ketika kita mengarahkan kursor ke kata yang error, maka dia akan menampilkan pesan pemberitahuan error tersebut. Ini kita kemudian analisis penyebabnya tuh penyebab error tersebut ialah karena belum mengimport kelas yang kata yang error tersebut. Kemudian langkah perbaikannya, langkah yang diambil yaitu melakukan import kelas yang terjadi error. Kemudian bagian error yang kedua itu error pada activity second, di mana gambar di atas itu, gambar yang ini muncul berwarna merah. Nah, kemudian analisis penyebabnya itu, penyebab error tersebut ialah karena saya mengganti bagian Android ID yang seperti ini di bagian atas, sehingga app layout constraint-nya yang error di atas ini, yang di ini itu terjadi error karena tidak sesuai dengan Android ID yang telah diubah sebelumnya. Kemudian langkah perbaikannya itu, langkah yang diambil mengubah Android ID pada app ini disesuaikan dengan Android ID yang telah dirubah. Nah, kemudian tangan atau kesulitannya itu, saya tidak ada kesulitan atau bingung dalam modul atau latihan, tetapi kesulitannya itu lebih ke laptop karena memang aplikasi Android Studio ini tuh berat, jadi dia lelet dan kemungkinan penyimpanan C saya itu sudah hampir penuh. Dan cara untuk mengatasinya mungkin saya besok akan membersihkan laptop penyimpanan C-nya terlebih dahulu supaya tidak lelet lagi. Nah, lanjut ke bab 2. Itu ada pemahaman konsep inti di mana penggunaan bahasa Kotlin pada Android Studio di mana terdapat activity yang merupakan halaman dalam Android Studio. Activity ini berguna sebagai tempat menampilkan UI dan komponen di dalam konsol layout. Pada konsol itu sendiri terdapat beberapa komponen dasar seperti edit, button, dan text view, di mana komponen tersebut berguna untuk input dari pengguna, lalu button untuk aksi, dan text view untuk menampilkan output berupa teks ke pengguna. Konsol layout berguna untuk mengatur posisi tampilan atau desain dengan menambahkan komponen tersebut. Nah, ini contoh penggunaannya yang saya gunakan. Nah, ini kita tarik ke parents, dan ini ke komponen lainnya. Nah, pada contoh di atas merupakan contoh penerapan komponen constraint di dalam konsol layout yang ada
dan juga mengubah Android ID dan menyesuaikan Android yang telah kita ubah di bagian app layout. Nah, hubungan dengan materi sebelumnya itu, pada pertemuan 1 membahas pengenalan Android Studio, mulai dari cara menginstal, membuat project, hingga menyiapkan simulator. Sedangkan pertemuan 2 masih mengulang materi tersebut, sekaligus mulai mengenal dasar-dasar Android Studio atau kode program Android Studio di dalam Android Studio yang akan terus berhubungan dengan materi pada pertemuan berikutnya atau sebelumnya. Nah, lanjut ke bab 3, itu nanti isinya adalah YouTube, hasil dari demo yang saya buat. Nah, kemudian pandangannya itu dari pengerjaan modul dan latihan pada pertemuan ini, saya menjadi lebih memahami bagaimana menghubungkan komponen pada layout dengan kode program di Kotlin. Selain itu, saya juga belajar bahwa error pada Android Studio dapat dianalisis dengan melihat pesan di log chat, sehingga lebih mudah melakukan penyebabnya. Oke, langsung saja itu saya demokan. Nah, ini saya demokan. Jadi saya menghitung luas persegi. Nah, di sini dimasukkan angka sisinya. Kemudian kita tekan buttonnya, hitung luas persegi. Nah, dia akan tampil di sini, bagian bawah. Nah, sedangkan kalau yang untuk menghitung luas lingkaran itu kita masukkan jari-jarinya, misalnya 8, kemudian kita tekan buttonnya, dia akan menampilkan luas lingkaran. Jadi ketika user dia menekan button hitung luas, dia akan menampilkannya, dan hitung luas lingkaran juga dia akan menampilkan. Sekian video dari saya, kurangnya lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.